pagi jemaat yang diberkati Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan, sampai telinga kita mendengar, saya orang yang dikasih Yesus. Saya orang yang dikasih Yesus. Amin. Haleluya. Yesus mengasihi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab Yesus yang ada di dalam kita, sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, sebab ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang diberi oleh sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga ditunjukkan sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Betapa heranlah Yesusku. Betapa heranlah Yesusku. Amin. Haleluya. Sungguh heran Yesus dalam kita. Kita pun orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan dengarkan pujian dari Grace. Grace akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Mari silakan Grace. Kita beri tepuk tangan buat Grace. Haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Grace. Haleluya. Kita diberkati pujian pagi hari ini. Firman Kristus, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Kasih karunia-Mu Yesus melimpah di dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita orang-orang yang mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, yang menaruh harapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia-Mu Yesus menyelamatkan hidupku. Pengorbanan-Mu Yesusku menebus semua dosaku. Terima kasih, oh Yesusku. Kasih karunia-Mu Yesus menyelamatkanku, menyelamatkan hidupku. Amin. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu Yesusku menebus semua dosaku. Terima kasih, oh Yesusku. Bersama-sama katakan, Sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Ku dibenarkan oleh salib Yesus. Sampai selama-lamanya anugerah-Mu bagiku. Kasih setia-Mu takkan tinggalkanku. kami menikmati Engkau Yesus. Kasih karunia-Mu Yesus, haleluya, menyelamatkan hidup. Amin. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau menyerahkan nyawa-Mu hanya bagi kami orang-orang yang sangat berharga, orang-orang yang sangat Kau kasihi. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Yesus, terima kasih. oh Yesusku. Sungguh besar. Sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Ku dibenarkan oleh salib Yesus. Sampai selama-lamanya anugerah-Mu bagiku. Kasih setia-Mu takkan tinggalkanku. Kasih setia-Mu takkan tinggalkanku. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu takkan tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus Tuhan mengasihiku. Sama-sama katakan, Sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Ku dibenarkan oleh salib Yesus. Sampai selama-lamanya anugerah-Mu bagiku. Kasih setia-Mu takkan tinggalkanku. bersama-sama katakan, sungguh besar Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Dibenarkan oleh salib Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya anugerah-Mu bagiku. Kasih setia-Mu takkan tinggalkanku.
kasih setiamu takkan tinggalkanku. Kasih setiamu takkan tinggalkanku. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah kasih karunia-Mu yang begitu indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyerahkan segalanya bagi kami supaya kami percaya bahwa kehidupan yang kami hidupi hari ini adalah kehidupan yang telah dijamin oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Nah, segala sesuatu yang kami butuhkan dan perlukan, bahkan apapun yang kami inginkan, Tuhan Yesus yang menyediakannya bagi kami yang dikasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat saat ini dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Dan kami percaya baik kami yang ada di rumah, baik kami yang ada di rumah sakit, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita atau makanan apapun yang ada di sekitar Anda. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita dan arahkan hatimu kepada Yesus yang mengasihimu. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan mengangkat serta memecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan, dan barang siapa makan dagingku, ia mendapat hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tubuhnya dipecahkan bagi kita, tubuhnya yang kuat sempurna, menjadi pertukaran yang sempurna sehingga hari ini tubuh kita yang lemah menjadi tubuh yang kuat, sehingga kita percaya tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa menghancurkan dan merusak tubuh kita, sebab tubuh Yesus telah diberikan sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Menjadi bukti betapa Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu sanggup untuk menyelamatkan kami. Sebagaimana Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, hari ini juga Tuhan, Engkau juga sanggup menyelamatkan umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan dari segala macam situasi apapun. Terima kasih Yesus. Mari kita persiapkan anggur dan kita angkat dengan tangan kanan kita. Anda bisa angkat minuman apapun yang ada di sekitar Anda. Dan mari hari ini kita bersama-sama bersatu bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman. Minumlah dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Jangan takut dan gentar hatimu. Tidak ada satupun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita minum darah Tuhan untuk kesehatan kita, untuk kekuatan, untuk umur yang panjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Kami boleh menikmati Yesus melalui pujian dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Tuhan, sekalipun sempat terganggu dengan lampu mati dan mengulang kembali, kami percaya Tuhan hanya kebaikan dan kemurahan kasih-Mu yang menolong kami semua untuk kami bisa melayani Tuhan dan semua jemaat hari ini. Terima kasih untuk anak Gresia yang sudah memberkati kami dengan lagu pujian firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dan kami percaya Tuhan sebentar firman-Mu akan diberitakan memberikan kekuatan dan jawaban bagi kami untuk kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan semakin gelap ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu, Injil-Mu
menjadi kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kami yang mendengarkannya pagi hari ini. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kami, tapi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kuasa-Mu bekerja dan mujizat terjadi bagi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan dan menikmati firman-Mu. Mari semua jemaat yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Dan juga terima kasih buat Grecia yang sudah melayani kita juga, memberkati dengan lagu yang luar biasa. Nah saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih melaksanakan ibadah secara virtual online Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merindukan untuk beribadah di gereja secara onsite atau offline, mohon Anda bisa bersabar ya, kita semua sedang mengikuti perkembangan yang ada. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, nah kita hari ini, pagi ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Jangan Takut dan Tetaplah Bekerja. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, pujian-pujian yang kita nyanyikan dan juga lagu yang dibawakan oleh Grecia ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku saat ku bimbang dan hilang jalanku ya. Terus tetaplah Kau besertaku dan takkan ku takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya Tuhan berbicara dalam hati saya ya, tentang sesuatu hal, yaitu jangan takut, dan itu berulang-ulang dalam hati saya. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan dan saya merenungkan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita semua jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat semua dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini boleh menjadi jawaban bagi kita semua yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja ya, bahwa hari-hari di mana kita tinggal ini tidak dipungkiri bahwa semakin banyak orang menjadi resah, gelisah, cemas, takut dan khawatir ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada satu survei yang diadakan selama pandemi ini ya, selama pandemi penyakit COVID-19 ya. Mungkin survei ini diadakan sejak awal tahun lalu sampai hari ini, dilakukan oleh Edelman Trust Barometer ya. Nah, ini yang menyajikan datanya, survei dari Edelman Trust Barometer ya. Mereka melakukan penelitian survei dari banyak orang ya. Ternyata memang benar bahwa mayoritas orang hari ini mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ya, sebentar saya ganti aja. Tes. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, mic-nya bengung-bengung. Nah, jadi Edelman Trust Barometer ini mengemukakan penelitian dengan kesimpulan seperti ini, survei dengan kesimpulan seperti ini, bahwa penyakit COVID itu bukanlah yang menjadi faktor utama ketakutan orang-orang hari-hari ini ya. Jadi penyakit COVID ini bukanlah yang menjadi faktor ketakutan utama. Nah, apa yang menjadi pemicu ketakutan utama hari-hari ini? 89% ya, ketakutan ini menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang tentang kehilangan pekerjaan. Nah, 89% rata-rata orang takut tentang pekerjaan yang mereka lakukan. 89% mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. 89% orang-orang khawatir tentang mereka tidak bisa bekerja kembali di tempat di mana mereka bekerja sebelum pandemi ini. Mengingat Bapak Ibu Saudara, ya dengan kejadian pandemi ini tentunya akan ada sedikit penyesuaian dan itu menjadikan orang mulai cemas, takut dan khawatir. Jadi 89% porsinya. Kemudian barulah 75% orang-orang takut tertular COVID-19. Jadi ketakutan tentang COVID itu sebenarnya
urutan nomor 2. Yang pertama adalah orang-orang pada ketakutan tentang kehilangan pekerjaan mereka. Orang-orang takut tentang bagaimana mereka tidak bisa bekerja kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan firman Tuhan tentang jangan takut. Nah, kita akan membaca dari Hagai pasal 2 ayat yang keempat. Ya, Hagai pasal 2 ayat yang keempat. Mari semua kita yang ada di tempat ini kita bisa membacanya bersama-sama. Dan semua jemaat yang ada di rumah, jemaat yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita baca bersama-sama ayat ini. Hagai pasal 2 ayat yang keempat. Ya, mari kita membacanya ayat ini. 2, 3. Sudah ada? Oke. 2, 3. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama. Kelihatan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Nah, perhatikan ya. Ternyata kalau di sini ayat yang kelima ya. Nah, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ada 3 kali ditulis dalam satu ayat. Artinya Tuhan sangat menekankan hal ini. Nah, pada waktu itu memang Tuhan sedang berbicara kepada Zerubabel dan teman-temannya termasuk Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tidak berubah. Dan saya percaya hari-hari ini menjadi hari yang sangat tepat untuk kita mendengarkan kembali apa yang menjadi kata Tuhan kepada Zerubabel, yaitu kuatkanlah hatimu. Ya, kuatkanlah hatimu. Yuk kasih tahu kiri kananmu, katakan kuatkanlah hatimu. Ya, kasih tahu teman-teman atau suami, istri, anak-anak di samping kiri kananmu di rumah masing-masing, katakan kuatkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, kuatkanlah hatimu. Dalam terjemahan yang lain juga dikatakan jadilah kuat. Jadilah kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi hati Tuhan bagi kita umat-umat yang dikasihnya, untuk kita hidup di tengah-tengah dunia dan zaman yang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak orang-orang di luar sana mereka menjadi lemah, takut, cemas, gelisah dan khawatir. Banyak hal yang memicu ketakutan muncul dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita semua jemaat yang dikasihinya, hai semua jemaat JKI Puri Marina, jemaat Tuhan, jemaatku dimanapun kalian semua berada, dimanapun, jangan takut, jangan putus asa, kuatkanlah hatimu, jadilah kuat. Amin. Ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata, Pak Didi kemarin sampaikan, kamu tidak perlu tahu tentang masa dan waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu tahu banyak hal. Tapi yang perlu hari-hari ini bagi kita umat-umat Tuhan adalah kita perlu banyak percaya. Amin. Ya. Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk tidak tahu tentang apapun mengenai kamu selain Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita kembali di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Fokuslah kepada hal yang seharusnya kita fokus. Alkitab terus menekankan bahwa mari kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Karena segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini semuanya akan sirna dan hilang, lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap selamanya. Dan kita juga orang-orang yang dikasihnya, kita akan tinggal tetap bersama dengan Yesus ketika semuanya ini berlalu. Nah, fokuslah kepada perkara-perkara yang di atas. Nah, kalau kita perhatikan situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, sangat mudah sekali untuk mengalihkan fokus perhatian orang-orang percaya pada khususnya untuk berpaling daripada kebenaran firman Tuhan, berpaling kepada Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya, kepada hal-hal lain yang mereka pikir bisa menyelamatkan diri mereka.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini hal yang sangat tepat sekali firman Tuhan ini bagi kita di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan ini. Saya sering sampaikan hari-hari ini kepada banyak orang dimanapun saya melayani, bahwa hari ini adalah hari terakhir di mana hari terakhir dari akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berada di hari terakhir dari akhir zaman. Semua tanda-tanda sudah terlihat, apa yang firman Tuhan katakan tentang kejadian di akhir zaman ini semua sudah kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan saya selalu sampaikan, dunia ini akan bertambah jahat dan bertambah gelap. Tetapi kabar baik bagi kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan mengasihi gerejanya dan Tuhan akan menjadikan gerejanya terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Amin, jemaat Tuhan. Melalui apa Tuhan buat kita menjadi terang? Banyak hal, bisa melalui kesaksian kita tentang kesembuhan, mujizat, melalui pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan kita, melalui pekerjaan Tuhan dalam studi anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami semua itu, bagaimana kita bisa melihat semua itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pernikahan dan anak-anak kita, adalah dengan cara kita fokus dan melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata, Tuhan, ya, menghadapi situasi ini aku tahu, ya, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan semuanya bagiku. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, Hagai 2 ayat 4 dikatakan, jangan putus asa, kuatkanlah hatimu, jadilah kuat. Ya. Terjemahan lama dikatakan seperti ini, beranikan dirimu. Nah, beranikan dirimu. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kalau ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, firman Tuhan datang kepadamu dan berkata, hai anakku, beranikan dirimu, tetapkanlah hatimu dan jangan bimbang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, menghadapi zaman ini jadilah kuat, beranikan hatimu, tetapkanlah hatimu, jangan bimbang sedikit pun. Berapa banyak orang bimbang dan akhirnya mereka tidak apa saudaraku? Tidak apa? Orang bimbang tidak menerima apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini ketika keyakinanmu bersumber kepada Yesus, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berani. Amin. Tapi kalau keyakinan kita hanya bersumber kepada jumlah di rekening kita, keyakinan kita bersumber kepada jumlah uang di laporan keuangan kita, ya. Saya tahu terutama bagi gereja Tuhan hari-hari ini, kembali lagi online dan mungkin persembahan jemaat yang sudah biasa transfer bisa transfer, tetapi yang tidak terbiasa transfer, mereka akan kesulitan dan mungkin persembahan gereja akan menurun. Tetapi saya mau sampaikan hari ini, beranikan hatimu gereja Tuhan, tetapkanlah hatimu, amin. Jangan bimbang, jangan goyah, sebab orang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun. Saya kalau melihat kalimat ini saya teringat dengan siapa saudaraku? Yusuf, Daud, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan dari teman-teman kita ini Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berkata apa? Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung buatan raja, mereka berkata, Tuanku Raja, kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalau tidak sekalipun, kami tetap akan menyembah Tuhan. Amin. Nah itulah hasil dari Injil bagi kita orang-orang yang percaya. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel diliputi dengan ketakutan yang mengerikan, semua tentara Israel pada waktu itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka menghadapi sosok yang begitu mengerikan, namanya Goliat, tingginya 4 kali dari tinggi orang-orang Israel. Ngeri Bapak Ibu Saudara, dengan perlengkapan senjata yang begitu mengerikan. Mereka semua bangsa Israel ketakutan, tetapi ada satu anak Tuhan yang tidak takut waktu itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sumber kekuatannya ada pada Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan kita? Yesus. Amin. Hadapilah situasi-situasi ini dengan nama Yesus. Hadapilah setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kita
dengan nama Yesus, bukan dengan bekerja lebih keras, bukan dengan berusaha lebih keras Bapak Ibu Saudara. Bekerja tetap bekerja. Alkitab berkata tetaplah bekerja. Alkitab tidak pernah melarang kita atau menganggap pekerjaan itu hal yang keliru. Alkitab berkata tadi dalam Hage 2 ayat yang keempat, teruskanlah pekerjaanmu hai Zerubabel, teruskanlah pekerjaanmu hai Yosua. Jangan takut, jangan takut. Pekerjaanmu baik-baik saja, amin. PT Happy baik-baik saja, amin. Dan akan bertambah semakin baik, haleluya ya. Semua dagangan jemaat di tempat ini saya katakan pasti baik-baik saja dan sungguh amat baik. Semua usaha jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pasti baik-baik saja. Karena apa yang penting bagi Anda itu penting juga bagi Tuhan. Bahkan sebelum kita mengenal apa yang penting bagi Tuhan yaitu Yesus, hal itu pun sudah diberikan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menekankan yang pertama, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Kuatkanlah hatimu jemaat Tuhan, bahkan jadilah kuat, jangan jadi lemah. Ketika kita fokus kepada diri kita, ketika kita fokus dengan sumber daya kita, ketika kita fokus dengan apa yang kita miliki, maka ya kecuali selain Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat lemah. Kita akan menjadi orang-orang yang bimbang. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang cemas dan khawatir. Kita akan menjadi sulit untuk yakin. Ya. Kenapa? Karena keyakinannya bersumber kepada diri sendiri. Tetapi beda cerita kalau keyakinan kita bersumber kepada Yesus. Maka Anda tidak akan pernah takut terhadap Goliat. Justru ketika musuh mendekat, Anda akan berlari mendekati musuh dan Anda akan mengalahkannya. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, dikatakan jangan putus asa. Di tengah-tengah zaman yang terjadi seperti ini, jangan putus asa. Kuatkanlah hatimu, jadilah kuat dan beranikan hatimu. Tetapkanlah hatimu jemaat Tuhan. Apa yang sudah direncanakan, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, kerjakanlah, lakukanlah, percayalah Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, Hage 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima kalau di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah jangan takut dan jangan putus asa. Kita akan melihat Ayub 3 ayat yang ke-25. Saya minta tolong dibukakan Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ini menarik sekali. Kalau kita sering mendengarkan kata-kata motivasi ya, ada kalimat seperti ini bahwa 90% ya atau 98% yang kita takutkan seringkali tidak terbukti, tidak terjadi ya. Tetapi saya baru tahu ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan tentang ketakutan dan kekhawatiran. Ayub 3 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sambung dengan Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka memperkatakannya, mereka akan memakan buahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin ya taruhlah dalam perkataanmu, dalam pikiranmu firman dan Yesus saja, amin ya. Jadi perkatakan hal-hal yang positif. Buang jauh-jauh setiap kali Anda merasa takut, cemas dan khawatir, perkatakanlah firman. Ketika Anda merasa ada masalah dalam keuangan, perkatakanlah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, nanti mulai masuk bulan Agustus September, saya akan membagikan beberapa tips praktis untuk kita. Bagaimana kita menjalani apa yang Tuhan taruh dalam hati kita sampai menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan apa yang kami alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian untuk kita ya. Beberapa waktu ini kan saya dipertemukan dengan seseorang yang cerita tentang sosial media, dan keluarga ini adalah keluarga yang dulunya terpuruk, kemudian kemarin main ke gereja dan cerita banyak. Lalu saya tanya, sekarang bisnis apa? Lalu istrinya yang jawab duluan, oh saya sekarang jualan online, oh gitu.
Saya tanya, jualan apa? Oh, kami jualan di Shopee. Bahkan sekarang, nah ini yang menarik, suami saya ikut-ikutan jualan di Shopee. Wah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata sekarang woman inspiration, ya, wanita menginspirasi pria. Nah, ya, istrinya dulu yang jualan sudah 2 tahun. Lalu istrinya, saya tanya, wah, omset berapa Ibu? Dia bilang, omsetnya 30 juta kok, lumayan. Setiap bulan loh Bapak Ibu Saudara. Dari terpuruk, nggak punya modal, cuman cari produk di Shopee, lalu dia upload di Shopee-nya dia tawarkan. Saya bilang loh, kalau ibu ambil dari pedagang Shopee yang lain, tentu kan harganya lebih mahal. Dia bilang apa? Nah itulah kok yang namanya berkat Tuhan. Ya. Kalau berkat Tuhan itu nggak lihat lebih mahal lebih murah. Berkat Tuhan itu pokoknya berbicara tentang penerimanya. Amin. Ya. Dan berkat Tuhan nggak pernah salah. Saya ingat sekali. Keluarga Bu Elsa, Pak Peter terima apa itu? Terima undian, biarpun sudah dioper terus ke orang lain, tetap aja. Ya, tetap aja keluar nomornya ya keluarganya Bu Elsa ya kan. Nah, demikian juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu nggak akan pernah salah. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita ibu ini sekalipun jual dengan harga yang mahal, omsetnya bisa 30 juta, lalu saya bilang, wah luar biasa ya, bisa 10-20% kan udah bagus. Lalu ibu ini bilang gini, wah kalau 20% lebih kok. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu suaminya bilang, jangankan gitu kok. Saya aja kan baru buka toko 2 bulan. Barangnya ambil dari istrinya. Loh Bapak Ibu Saudara. Jadi istrinya ambil dari orang lain, suaminya buka toko di Shopee ambil dari istrinya. Dia bilang, otomatis kan harga saya lebih mahal dari istri saya. Bapak Ibu Saudara tahu, dia bilang, tetap aja ada yang beli. Dan omsetnya selama 2 bulan berjalan 8 juta setiap bulan. Dan keluarga ini diberkati, dipulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang menarik yang saya ingin jemaat memahaminya. Nah ketika saya mendengar itu, tiba-tiba Tuhan juga ngomong, ya, ajak istrimu jualan online. Wah, lalu saya bilang ke istri saya, yuk kita jualan online. Ya, dia kan ininya banyak nih kontak WA-nya. Pertama kesulitan karena biasa kan orang kan lihat dirinya sendiri sudah nggak bisa, nggak mampu, HP-nya lemot dan macam-macam, takut nanti repot. Tapi pada akhirnya karena kami terus bergumul, berdoa dan terus memandang kepada Yesus, akhirnya keyakinan itu muncul aja gitu tanpa kami harus upayakan. Tiba-tiba istri saya yakin aja, langsung dia mana foto-fotonya, dia upload semua. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, selama hampir seminggu ini sudah jualan online, untungnya sangat lumayan sekali ya. Dan ternyata kami pikir nggak ada yang beli barang-barang seperti ini, semacam rak piring, rak kamar mandi, ternyata ada yang beli. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin membagikan, jangan takut dan khawatir ya, fokuslah kepada Yesus, maka Yesus akan menaruh perkataan dalam hatimu. Misalnya lakukan ini, sama seperti Petrus. Ketika Petrus tidak mendapatkan ikan seekor pun, Yesus datang kepada Petrus. Yesus berkata, Petrus, tebarkanlah jalamu, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua, yang pertama, jangan kita takut, cemas dan khawatir. Jadilah tenang supaya kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hati kita, sehingga ketika Anda mendengarkan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, lalu Anda melakukannya, saya yakin dan percaya akan terjadi terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Kenapa orang sulit mengalami terobosan? Karena orang-orang banyak ini terlalu mudah menjadi cemas, takut dan khawatir karena keadaan yang terjadi, sehingga mereka tidak bisa dengan tenang mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini, coba setelah ibadah ini, berdoalah bersama istrimu, suamimu atau anakmu ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di hari-hari ini. Taruhkan sesuatu dalam hati kami, maka kami akan melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kalau Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hatimu, kita melakukannya ini nggak perlu mikir kok Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menyertai
Tuhan pasti akan memperlengkapi, Tuhan pasti akan menyediakan apapun yang Anda perlukan untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Amin. Jadi Anda nurut aja, Tuhan bilang jualan ramesan, buka aja jual rames. Tuhan bilang jualan catering, coba aja melangkah jualan catering, gak usah mikir sekarang catering banyak, sekarang ini apa, sekarang harga mahal. Pokoknya nurut aja step by step, karena Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia hari lepas hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah yang kedua, setelah Tuhan berkata jangan putus asa, kuatkanlah hatimu Zerubabel dan Yosua. Yang kedua Tuhan bilang apa? Teruslah bekerja, teruskanlah pekerjaanmu, bekerjalah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bekerja di sini bukan tentang bekerja dengan kekuatan diri sendiri dan keyakinan diri sendiri, tapi bekerja berdasarkan apa yang Tuhan sudah katakan tadi, jangan takut dan bekerja. Nah ini loh, jangan takut dan bekerja. Berapa banyak orang bekerja karena takut gak bisa makan, takut karena gak bisa bayar sekolah anaknya, takut karena gak bisa bayar cicilan, maka aku harus kerja. No Bapak Ibu Saudara. Harus berangkatnya gini dulu, jangan takut dulu baru kerja, amin. Kalau kita bekerja tanpa rasa takut, wah nyaman Bapak Ibu Saudara, nyaman. Hari ini saya bilang sama istri, nih hari ini gak usah jual rames. Ya. Dan Irin yang membantu kami saya bilang gak usah belanja, kita habiskan aja stok yang sisa. Karena ini akhir bulan, karena ini tanggal tua, sudah kita jalani aja. Saya bilang, saya sudah mengucap syukur dengan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Jadi berapapun yang Tuhan kasih hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Bapak Ibu tahu ketika saya, istri dan teman-teman yang membantu kami punya keyakinan seperti itu, malah hari ini tutupnya super gasi dan berkatnya luar biasa. Jadi kalau orang yang kerja tanpa rasa takut, cemas dan khawatir, kerja karena keyakinannya Tuhan yang tetap memelihara, bukan kekuatan saya dalam bekerja yang memelihara saya, tapi Tuhan yang memelihara saya. Bapak Ibu Saudara, saya bekerja karena Tuhan yang nyuruh aja gitu, nggak ada yang lain. Amin. Saya kerja karena Tuhan yang nyuruh, udah selesai. Saya kerja bukan untuk saya supaya bisa makan, saya supaya bisa hidup. Saya kerja karena memang Tuhan suruh saya kerja, udah gitu aja. Dan percaya ketika Anda bekerja dalam pimpinan Tuhan, maka akan ada banyak orang yang diberkati sebagaimana Yosua dan Zerubabel dan teman-temannya waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan putus asa, teruslah bekerja. Nah kenapa Tuhan bilang dua hal ini untuk kita? Ya. Sebab, nah ini kata Tuhan, ayat yang kelima. Sebab aku ini menyertai kamu. Amin. Nah ini yang luar biasa. Jangan takut, teruslah bekerja. Nah saya pernah bilang sama anak saya, sudah sana main aja main, papi sama mami di sini kok ngeliatin kamu, udah main aja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, selama kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak akan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Nah kita pasti melatih. Nah saya bilang kan sama teman-teman, Paulus berkata latihan badani itu terbatas gunanya, ya. Bahkan dalam terjemahan dikatakan keuntungannya itu sedikit sekali, tetapi ketika kita beribadah maka itu besar manfaatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi terlalu yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita sehingga kita tidak cemas dan takut dan khawatir, adalah dengan cara Bapak Ibu Saudara membawa hidup kita terus bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita sering mendengarkan firman, semakin kita terus mendengarkan firman Kristus, semakin kita mendengarkan bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, semakin kita yakin dan semakin kita tidak menjadi mudah takut, cemas dan khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa Tuhan katakan jangan takut dan tetap bekerja? Karena jawabannya adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Nah ayat ini dikutip oleh Yesus dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Yuk kita coba lihat Matius 28 ayat yang ke-20. Saya minta tolong teman-teman pemain musik bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, jemaat Tuhan. Saya katakan sekali lagi bahwa kita ini tinggal di akhir dari akhir zaman. Jangan Anda gelisah, cemas, takut, dan khawatir, atau malah Anda berpaling fokusnya daripada Yesus, daripada Injil, daripada keselamatan tanpa usaha, kepada keselamatan dengan usaha, kepada upaya, kepada hal-hal selain Yesus. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat mudah bagaimana iblis, kuasa kegelapan, mengalihkan pandangan umat-umat Tuhan daripada Yesus kepada usaha manusia, daripada Injil kepada upaya manusia, daripada Yesus kepada hal-hal yang bukan Yesus. Mereka mulai tidak lagi percaya akan berita keselamatan di dalam nama Yesus. Mereka mulai lebih yakin kepada hal-hal yang mereka bisa usahakan dan kerjakan. Tetapi hari ini, pagi hari ini saya mengajak kita semua, gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, mari di akhir dari akhir zaman ini, kembalilah kepada Injil, kembalilah kepada firman. Jangan fokus kepada hal-hal yang ada di bawah kolong langit ini. Fokuslah kepada hal-hal yang di atas. Fokuslah kepada Yesus, fokuslah kepada firman-Nya, fokuslah kepada janji-janjinya. Dan percayalah, kalau Tuhan berkata, anak-anakku, umat-umatku, zaman ini akan segera lalu dan berakhir. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, cemas, dan khawatir. Kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Orang akan mementingkan dirinya, bangsa akan melawan bangsa. Gempa bumi, bencana alam akan terjadi di mana-mana. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan putus asa, jangan takut. Beranikan hatimu, tetapkanlah hatimu. Bekerjalah sebagaimana kamu bekerja biasanya. Sebab hari ini Anda bekerja tidak sendirian, Anda bekerja bersama dengan Yesus. Besok hari Senin, bekerjalah seperti biasa. Jangan takut. Seringkali iblis mencoba. Minggu lalu, bulan lalu, kamu bisa closing sekian banyak, kamu bisa dapat omset sekian banyak. Bulan ini bisa enggak? Bulan Agustus bisa enggak? Gitu kan. Kadang ada perasaan cemas, takut. Tapi Tuhan berkata, tetapkanlah hatimu umat Tuhan. Teruslah bekerja, sebab aku menyertai kamu. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan terlibat dalam pekerjaan kita, saya percaya mulai hari Minggu, Senin, dan seterusnya, Anda akan melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab apa, saudaraku? Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda kalah di tengah-tengah zaman yang sulit seperti ini. Sekalipun di luaran sana banyak orang berjatuhan tumbang, gagal, bangkrut, rugi, dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan kita, umat-umat yang dikasihinya. Amin. Karena sejak awal kita sudah ditetapkan untuk menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan berkata, anakku, jangan takut dan khawatir. Tetapkanlah hatimu, pandanglah kepada Yesus, dan teruslah bekerja. Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan lepas kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku. Mari jemaat katakan dengan penuh percaya. Kemenangan. Sekalipun minggu ini menjadi minggu yang sulit, bulan Juli menjadi bulan-bulan yang sulit dalam pekerjaanmu. Kau mulai khawatir bagaimana dengan masa depan pekerjaanmu. Kau mulai cemas dengan masa depan hidupmu. Jangan takut, jangan putus asa. Tuhan menyertai-mu. Teruslah bekerja. Mari semua katakan, aku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau beserta. Sebab kau besertaku.
Sebab Yesus Engkau adalah Tuhanku. Tuhanku. Engkau meneguhkanku pagi hari ini dengan firman-Mu. Dan aku percaya Tuhan, aku mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Aku percaya mujizat terjadi bagi hidupku. Kau batukan, Tak akan dibiarkan kita umat-umatnya goyah. Yesus Tuhan. Mari serukan namanya dan katakan, mari semua kita berdoa. Jangan lihat masalah, tapi lihatlah Yesus yang mengasihi. Yesus memberi. Yesus memberiku Yes, haleluya. kemenangan. Amin. Mari serukan namanya yang sanggup menyelamatkan kita. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Nama yang menyejukkan, nama yang memberikan kekuatan, nama yang sanggup menyelamatkan kami. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Mungkin awal tahun 2021 sampai hari ini Anda belum melihat hal-hal yang baik, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan sampai hari ini kau belum lihat apa yang Anda harapkan dan percaya itu belum kelihatan, baik melalui pekerjaanmu dan usahamu. Tapi Tuhan berkata pagi hari ini, anakku, jangan putus asa. Tetapkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Tetaplah bekerja. Masalahnya bukan tentang pekerjaan. Masalahnya bukan tentang dirimu. Ini hanya masalah waktuku. Dan aku punya waktu yang terbaik bagimu, anakku. Karena aku sangat mengasihimu. Aku terlalu mencintaimu. Aku terobsesi kepadamu. Dan aku mau engkau begitu sempurna, sukses dan diberkati. Bersabarlah, tenangkanlah dirimu, nantikanlah Tuhan. Maka kau akan melihat keselamatan itu nyata bagimu dan bagi seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mengalirlah jamah hati kami. Kau mengasihi kami. Kau Tuhan yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Bukan dengan kekuatan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kau Tuhan sanggup. Terima kasih. Yesus memegangku. Mari nikmati pujian ini dari hatimu. Yesus memberiku Amin, 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 kemenangan. amin. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu. Mari serukan namanya. Yesus Memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Yesus memberiku.
semua yang percaya katakan kemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang angkatlah kedua tanganmu jemaat dimanapun Anda berada. Saya melihat dengan iman bahwa mulai hari ini dan seterusnya semua jemaat engkau yang menyaksikan tayangan ini, engkau akan melihat sesuatu terjadi. Awan kecil itu akan mulai terlihat. Hal yang besar akan terjadi mulai hari ini dan seterusnya. Percayalah. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, engkau terus naik dan menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dimanapun Anda berada, kemuliaan Allah dinyatakan. Orang akan tidak pernah tahan untuk bermurah hati kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia tersenyum. Dia memberikan damai sejahtera-Nya untuk kita semua hari ini. Dan Roh-Nya yang kudus diutusnya tinggal tetap dalam hidupmu, menyertaimu, menolong dan menghiburmu, serta memeteraikan kita semua di akhir zaman ini, supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita semua akan dijemput dan diangkatnya berjumpa muka dengan muka bersama dengan Yesus. Maranatha. Semua yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semua jemaat yang sudah mendukung gereja kita, Bapak Ibu Saudara, dengan doa, dengan tenaga, waktu, dan juga dengan keuangan melalui persembahan dan taburan yang sudah diberikan baik melalui gereja ataupun melalui transfer. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, selamat pagi.